Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Hari ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar dengan sangat cantik teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini tuh saya mau kasih lihat ke teman-teman semua, saya punya sekitar 10 pohon rambutan hasil cangkokan. Ini jenis rambutan binjai teman-teman. Yang pada video-video sebelumnya saya sudah pernah kasih lihat juga ke teman-teman perjalanan saya ke Pulau Seberang untuk memesan bibit rambutan ini ya teman-teman. Jadi ini tuh dari hasil cangkokan. Penampakannya seperti ini teman-teman, batangnya lumayan besar dan tumbuh dengan subur. Nah, jadi pohon-pohon rambutan ini akan saya pindah tanamkan ke kebun samping pantai yang agak luas ya teman-teman, karena memang rencananya di kebun samping pantai itu mau saya buatkan kebun buah. Jadi fokus ke tanaman buah, tanaman umur panjang teman-teman. Untuk tanaman buah sendiri saya itu lebih suka tanam tanaman buah dari hasil cangkokan teman-teman, daripada saya harus menanam dari hasil okulasi, karena pengalaman kelengkeng saya juga yang saya tanam di samping rumah, di samping lapangan voli yang pernah saya kasih lihat ke teman-teman, itu dari hasil okulasi. Nah sudah 3 tahun masuk 4 tahun ini tidak pernah berbuah teman-teman. Jangankan berbuah, berbunga saja tidak. Padahal waktu saya beli itu katanya dalam jangka waktu 2-3 tahun itu sudah pasti akan berbuah. Tapi buktinya sampai sekarang itu belum juga berbuah teman-teman. Jadi memang saya lebih memilih untuk beli tanaman dari hasil cangkokan teman-teman. Kalau dari hasil cangkokan itu teman-teman kita berpatokan pada pohon induknya saja. Jadi waktu pohon induknya itu berbuah, maka otomatis hasil cangkokannya itu juga pasti akan berbuah teman-teman. Itu ngikut teman-teman. Dan ini adalah pohon gambas saya, tanaman gambas yang saya tanam di dalam polybag tapi saya jajarkan di pagar kebun. Jadi saya memanfaatkan pagar kebun juga sebagai rambatan tanaman gambas ini teman-teman. Untuk di daerah lain itu sering disebut dengan nama oyong, tapi di tempat saya sebutnya gambas teman-teman. Nah ini adalah pagar bambu yang saya manfaatkan sebagai rambatan pohon tanaman gambas saya. Jadi pagarnya itu multifungsi ya teman-teman, sebagai penghalang untuk binatang liar masuk ke kebun, juga sebagai rambatan tanaman yang merambat seperti ini. Sambil saya ajak teman-teman untuk lihat-lihat tanaman-tanaman yang ada di kebun saya juga mau sedikit cerita ya teman-teman. Mengapa sampai video saya di YouTube di channel ini tuh campur-campur, karena memang saya tidak mau terbebani ya teman-teman dengan konten saya sendiri. Jadi memang untuk vlog yang saya upload dari channel YouTube ini itu saya mengupload kegiatan saya sehari-hari. Karena kalau kita pakai satu judul saja, saya rasa saya bakalan bingung teman-teman, karena tiap hari harus mencari produk untuk upload tiap hari teman-teman. Jadi apapun aktivitas saya itu saya buatkan vlog. Jadi mohon maaf jika vlognya itu videonya itu campur-campur di channel YouTube saya. Karena saya juga masih pemula ya teman-teman, mohon pengertian. Dan ini kondisi tanaman-tanaman saya yang ada di kebun samping dan juga kebun belakang rumah. Ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau teman-teman. Jadi ya situasi kebunnya seperti ini. Untuk tanaman cabai sendiri saya punya banyak ya teman-teman. Setiap sudut pagar kebun itu pasti saya tanami cabai, baik yang saya tanami langsung di tanah ataupun di polybag. Ini juga ada tanaman terong yang saya petik-petikin daun-daun yang sudah mulai menguning, biar penyerapan nutrisi itu bisa fokus ke daun yang masih hijau dan juga daun-daun baru teman-teman. Sudah mulai berbuah juga beberapa pohon terong saya, tapi yang lebih wownya itu pohon cabai saya, karena semua pohon cabai saya itu berbuah teman-teman, dan buahnya tidak kunjung henti. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kita sudah tidak pernah beli cabai lagi, kita tinggal petik-petik saja teman-teman di kebun samping dan juga kebun belakang rumah.
Ini kondisi rambatan gambas yang saya buat sendiri ya teman-teman. Itu gambasnya sudah sangat tua usianya, jadi saya rasa sudah tidak lama lagi itu akan punah teman-teman. Jadi akan saya ganti dengan tanaman gambas yang baru, karena ada beberapa polybag yang saya sudah semai tanaman gambas. Ini ke bagian percabe-cabean. Banyak sekali ya teman-teman, alhamdulillah ini buahnya tidak pernah henti. Selalu ada saja yang merah setiap harinya teman-teman. Jadi di saat yang lain sudah memerah, yang lainnya masih hijau, yang lainnya juga mulai berbunga teman-teman. Jadi buahnya itu tidak pernah putus. Untuk teman-teman yang punya halaman rumah yang tinggal di bagian pedesaan atau perkampungan juga boleh dicoba cara saya menanam ini. Tidak harus ditanam langsung, tapi di polybag juga bisa. Nah, ini adalah tanaman cabai saya yang tumbuh secara liar karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim, jadi itu tanaman cabenya mengering teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa tanaman pakcoy. Ini saya tanam di pot dan juga ada yang saya tanami di dalam wadah plastik bekas. Ini loh yang bekas yang sudah tidak terpakai, saya manfaatkan untuk jadi pot dan saya tanami dengan tanaman pakcoy, sayur pakcoy teman-teman. Ini alhamdulillah subur-subur sekali teman-teman, walaupun ini tanpa pupuk. Bahkan di dalam pot pakcoy ini juga ada tanaman pepaya yang tumbuh secara liar teman-teman. Ini semua tanaman-tanaman saya organik ya teman-teman, tidak pernah saya menggunakan pupuk kimia. Hanya saya rutin siram pagi dan sore. Nah, ini juga tanaman kelengkeng dari hasil cangkok. Subur sekali dan tunas-tunas mudanya itu sudah mulai bermunculan. Di sini anak gadis saya juga ngikut ya teman-teman, ngikut untuk lihat-lihat kebun, dan ada beberapa buah cabai yang sudah mulai memerah itu dipetik sama dia teman-teman. Lanjut, saya mau ajak teman-teman untuk melihat keadaan kebun yang ada di samping pantai. Nah, ini ada beberapa pohon pisang dan juga pohon kelapa yang sudah mulai ditanami di kebun samping pantai ini teman-teman. Kemarin itu rumputnya sangat banyak dan sudah sangat mengganggu ya teman-teman untuk pertumbuhan pisang dan juga kelapa yang saya tanami di sini. Jadi itu baru dilakukan penyemprotan kurang lebih 4 hari. Jadi saya datang untuk melihat hasil penyemprotan untuk membunuh membasmi rumput itu, apakah rumputnya sudah pada mati atau belum, dan ternyata itu belum, cuma daun-daunnya itu sudah mulai menguning, daun-daun rumputnya itu sudah mulai menguning teman-teman. Jadi setelah dari kebun samping pantai, ini sekalian mama ngajak cucu gadisnya untuk main di samping pantai, karena memang letak kebun saya ini berhadapan langsung dengan pantai. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Ingat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Wassalamualaikum.